Selamat datang di jantung hutan Kalimantan, tempat di mana alam menunjukkan wajah aslinya. Liar, tak terduga, dan menantang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah ujian hidup. Bersama Mr. Action, kita akan menyusuri rimba tanpa bantuan teknologi. Hanya mengandalkan naluri, pengalaman, dan keberanian sejati. Apa yang akan kita temui di balik lebatnya dedaunan dan suara misterius hutan? Hanya satu cara untuk tahu, bertahan. Selamat datang di hutan Kalimantan, tempat di mana sinyal hilang, nyamuk jadi sahabat, dan setiap langkah bisa jadi cerita. Tapi, sebelum kita jadi raja rimba, stretching dulu bro. Karena masuk hutan tanpa peregangan itu kayak berangkat perang, tanpa bawa sendok. Oke siap, kita nggak tahu medan seperti apa yang nunggu di dalam sana. Bisa jadi nanjak, nyemplung, atau lari-lari karena dikejar. Ya siapa tahu. Sudah lentur, sudah siap, sudah ganteng, saatnya beraksi. Let's go! Survival mode on bersama Mr. Action. Oke, badan udah lentur, semangat udah 100%. Sekarang kita masuk ke zona yang sebenarnya. Hutan belantara Kalimantan, tempat di mana GPS cuma jadi pajangan dan sinyal cuma mitos. Langkah pertama selalu penting. Kayak hubungan, harus hati-hati, jangan gegabah, dan jangan langsung panik kalau ketemu sesuatu yang berbulu. Di hutan ini, kita belajar satu hal penting. Yang terlihat tenang belum tentu aman. Dan yang terdengar seram bisa jadi cuma suara perut sendiri karena belum sarapan. Ini menarik. Kita nemu sesuatu yang bisa jadi harta karun di dunia survival. Yap, ini dia. Sarang rayap. Kelihatannya kayak gundukan biasa, tapi sebenarnya ini adalah hasil kerja tim arsitek kecil-kecil cabai rawit yang luar biasa. Dan yang menarik, sarang rayap ini punya beberapa manfaat penting dalam survival. Contohnya, 1. Penanda arah alami. Sarang rayap sering dibangun menghadap arah tertentu, biasanya memanjang dari timur ke barat. Bisa bantu kita baca arah saat kompas hilang. 2. Bahan api. Kalau kering, bagian luar sarang bisa dipakai sebagai starter api alami. 3. Sumber makanan. Kalau kamu cukup nekat, beberapa jenis rayap bisa dimakan. Tinggi protein, rendah lemak. Sayangnya, nggak ada rasa ayam. Yuk, lanjut. Siapa tahu di depan ada kejutan lainnya. Entah air bersih, buah hutan, atau sinyal wifi. Ya walau itu yang paling mustahil. Wow, sekarang ini baru namanya legenda hutan Kalimantan. Kita ketemu salah satu pohon paling kuat se-Indonesia. Pohon ulin. Pohon ulin, atau biasa disebut juga kayu besi, dikenal karena kekuatan dan daya tahannya. Bayangin aja, ini pohon bisa bertahan ratusan tahun. Bahkan setelah ditebang, kayunya tetap tahan air, rayap, dan bahkan cuaca ekstrim. Tinggi bisa sampai 50 meter. Diameter batang bisa lebih dari 1 meter. Kayunya super padat dan tenggelam kalau dicemplungin ke air. Kalau kayu lain ngambang, ulin malah tenggelam duluan. Kayak perasaan waktu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi serius, kayu ulin ini dulunya dipakai untuk bangunan penting. Dari jambatan, rumah panggung, sampai tiang listrik zaman dulu. Bahkan, saking awetnya, bisa tahan puluhan tahun tanpa lapuk. Sayangnya, sekarang pohon ulin jadi langka karena penebangan liar. Makanya, kalau ketemu pohon kayak gini di alam, kita cuma bisa kagum dan belajar untuk menjaga, bukan merusak. Setelah menempuh beberapa kilometer di tengah rimba, satu hal mulai terasa. Tenggorokan mulai kering. Di hutan seperti ini, air bukan hal yang bisa dianggap sepele. Tapi, untungnya, hutan Kalimantan punya rahasia kecil yang bisa menyelamatkan nyawa. Nah, ini dia. Sekilas kelihatan kayak tanaman hias. Padahal ini adalah salah satu sumber air alami terbaik di hutan tropis. Namanya sering dikenal dengan sebutan akar bajakah. Tanaman merambat yang menyimpan air bersih di dalamnya. Lihat tuh, air langsung keluar. Dan bukan cuma tetes-tetes pelit. Ini ngalir. Airnya jernih, segar, dan bisa langsung diminum tanpa dimasak. Kalau di kota, ini setara galon alami tanpa perlu berlangganan. Selain menyegarkan, akar bajakah juga dikenal punya khasiat. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan tanaman ini punya kandungan antioksidan tinggi dan digunakan masyarakat pribumi sebagai ramuan tradisional. Minum dari akar, nggak ada rasa manis, tapi ada rasa syukur. Perjalanan masih panjang, dan kita makin dalam masuk ke hutan. Tapi satu hal pasti, bersama Mr. Action, kita belajar bahwa alam selalu punya cara untuk menjaga kita, selama kita tahu cara memahaminya. Kita sekarang melewati barisan pohon-pohon purba,
Batangnya besar, akarnya mencuat kemana-mana. Rasanya kayak jalan di lorong waktu, ke masa saat manusia belum ada. Dan hutan ini jadi kerajaan sejati para makhluk liar. Nah, ini dia. Kalau tadi kita nemu air kehidupan, sekarang kita ketemu sesuatu yang bikin kehidupan kamu gatal semalaman. Kenalin, jelantang gajah atau fulus adalah spesies tumbuhan dari genus Dendrognet yang banyak ditemukan di daerah hutan hujan tropis. Daun ini punya ciri khas yang gampang dikenali. Daunnya berbentuk pipih memanjang. Permukaannya dipenuhi bulu halus yang menyengat. Dan kalau kamu iseng nyentuh, bersiaplah gatal, panas, dan bisa bertahan berjam-jam. Tapi bukan berarti daun fulus nggak ada gunanya. Masyarakat lokal kadang pakai untuk mengisengkan teman atau jadi uji mental buat anak baru masuk hutan. Alam itu indah, tapi juga punya aturan. Dan di dunia survival, pengetahuan bisa jadi pelindung terbaik. Setelah menempuh perjalanan panjang, menembus akar, rayap, hingga daun yang suka cari gara-gara. Sekarang waktunya cari tempat buat berlindung. Di dunia survival, tidur asal-asalan itu undangan buat masalah. Dari angin, hujan, sampai tamu tak diundang. Nah, ini dia spot sempurna, tepat di bawah pohon beringin. Raksasa alami yang siap jadi payung pelindung malam ini. Kenapa di bawah pohon beringin? Nih, kelebihannya. Pertama, kanopinya lebat. Daun-daunnya bisa meredam hujan ringan dan mengurangi embun malam. Kedua, batangnya kuat dan membentuk perisai alami dari jatuhnya dahan atau pohon di sekitarnya. Ketiga, area bawahnya cenderung lebih sejuk dan teduh, bikin istirahat lebih nyaman. Dan yang paling penting, tempatnya agak tersembunyi di tengah rimba. Lokasi kayak gini bisa jadi faktor utama antara tidur nyenyak atau begadang bareng nyamuk dan angin malam. Tapi ingat, jangan asal bangun tempat berlindung di bawah pohon besar. Pastikan nggak ada ranting mati di atas. Tanahnya nggak lembek atau jadi aliran air pas hujan. Dan nggak ada sarang hewan liar di sekitar. Oke, waktunya kita bikin rumah versi hutan, sederhana, fungsional, dan yang penting bisa bikin kita tetap hidup sampai besok pagi. Bangun tempat berlindung itu, ibarat cari jodoh. Nggak bisa asal pilih, harus kuat, bisa diandalkan, dan kalau bisa, nggak gampang patah di tengah jalan. Nah, ini dia, kayu bercabang. Saya ambil satu cabangnya aja, yang satu lagi saya tinggalin. Kenapa? Supaya dia bisa tumbuh lagi dan nggak baper. Ingat, survival bukan berarti hajar semua yang hijau. Kita ambil secukupnya, sisakan untuk tumbuh lagi. Ambil dari alam, tapi jangan rakus. Kita bukan lagi main Minecraft, bro. Di sini, semua yang kita potong ada konsekuensinya. Di dunia nyata, lo tebang satu pohon, burung bingung, tupai ngamuk dan oksigen nyusut. Hidup berdampingan dengan alam. Itu kayak ngekos bareng teman. Lo boleh pakai sabun dia, asal jangan habisin. Kayu udah ngumpul, desain shelter udah ada di kepala. Tinggal satu hal lagi yang krusial, tali pengikat. Tanpa itu, semua ini cuma bakal jadi tumpukan kayu random yang bikin kita tidur miring-miring. Ini dia, rotan kecil. Nama latinnya keren banget kalau disebut full Calamus spp. Kalau rotan gede biasanya buat kursi nenek-nenek di ruang tamu, yang kecil ini cocok buat para pejuang bivak. Rotan kecil punya banyak keunggulan. Kuat dan lentur. Cocok banget buat pengikat bivak, perangkap, atau bahkan rak pengering pakaian darurat. Kulitnya tahan air. Jadi meskipun kena hujan, ikatannya tetap solid. Dan yang paling penting, gratis. Nggak ada invoice setelah diambil. Di dunia survival, rotan ini bisa dibilang tali tambang versi alami. Bedanya, lu nggak perlu ke toko bangunan buat beli. Alam sudah sediain buat kita. Oke, bahan-bahan udah siap. Tinggal dirakit. Jadi tempat berteduh yang kece. Nggak mewah, nggak fancy, tapi cukup kuat buat hadapin hujan, angin, dan suara-suara misterius tengah malam yang berbisik pinjam dulu 100. Nih, saya tajamkan salah satu ujung kayunya. Tujuannya biar gampang ditancapkan ke tanah. Kita tanam ini sebagai tiang penopang utama shelter. Harus kuat, stabil, dan jangan sampai tumbang pas angin malam lewat kayak mantan yang rapuh kena status baru. Tips penting, pastikan tanahnya cukup padat biar nancapnya kuat kalau susah masuk. Ingat, jangan emosi. Itu tanah, bukan mantan. Mainkan teknik, bukan tenaga doang. Kalau perlu, tambahin batu di sekeliling dasar kayu biar lebih stabil. Tiang pertama udah berdiri. Artinya, shelter mulai berbentuk. Sedikit demi sedikit,
rumah di tengah hutan ini mulai lahir. Bukan dari semen, tapi dari semangat, kayu, dan rotan yang setia mengikat. Oke, sekarang tahap ngikat penyangga dasar lantai, alias bikin kerangka, biar tidur nggak langsung pelukan sama tanah. Ikatannya harus kuat bro, jangan asal-asalan kayak hubungan yang nggak jelas statusnya. Soalnya kalau lantainya goyang, tidur bisa berasa naik odong-odong level survival. Pokoknya bikin lantai yang kokoh, nyaman diinjak, dan gak bikin kaki nyangkut. Karena di alam, kenyamanan itu bukan soal kasur empuk, tapi bisa rebahan tanpa khawatir jatuh ke liang semut. Nah, saya mulai potong-potong kayu lantai. Panjangnya harus kira-kira sama, gak harus presisi banget. Yang penting gak ada yang ngeganjel kayak mantan waktu ketemu pas reunian. Susun satu-satu di atas penyangga dasar yang udah diikat tadi. Fungsinya bukan cuma buat alas tidur, tapi juga buat menghindari kelembapan tanah, serangga, dan drama tanah basah pas hujan turun tengah malam. Sekarang lagi pasang rangka atap, alias tahap di mana shelter kamu mulai punya alis. Ini bagian penting bro, karena atap itu garis pertahanan pertama dari hujan. Panas dan dedaunan yang suka jatuh random, kayak masalah kehidupan. Pasangnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ini bukan lomba siapa cepat, siapa kehujanan duluan. Pastikan tiap sambungan rapat, kuat dan nggak goyang. Soalnya kalau rangka atapnya lemah, nanti yang tidur di bawah bukan kamu, tapi atapnya. Rotan ini saya ikat melintang di atas rangka, kayak tali jemuran emak-emak. Bedanya, ini bukan buat jemur celana, tapi buat nahan daun-daun atap. Biar nggak terbang pas angin malam teriak-teriak, kayak tetangga yang nyumbang lagu yang nggak jelas. Dengan rotan yang disusun kayak gini, kita dapat alas yang pas buat meletakkan daun, ranting, atau apapun yang bisa jadi pelindung dari hujan. Intinya, progres hari ini, dari hutan kosong, sekarang udah mulai jadi kontrakan satu malam. Setelah rangka atap berdiri dengan gagah kayak model catwalk versi outdoor, tibalah saatnya misi mencari bahan atap. Ini bukan sekedar cari-cari daun atau ranting. Ini perburuan anti bocor demi kenyamanan tidur tanpa basah kuyup. Nah, ini dia jackpot hutan tropis, pohon aren hutan. Daunnya akan saya manfaatkan untuk atap. Daun aren ini panjang dan kuat, cocok banget untuk atap darurat. Kalau di kota kita pakai genteng, di hutan ini gentengnya para leluhur. Nih, gua kasih tahu perbedaan aren hutan dan aren budidaya. Pertama, aren hutan, batang dan buahnya cenderung lebih kecil, sementara aren budidaya, batang dan buahnya jauh lebih besar. Kedua, batang pada aren hutan, gak ada bulu-bulu hitam pada batangnya, kecil, panjang dan botak. Yang model kayak gini biasanya tahan banting di segala medan. Sementara aren budidaya, batangnya besar dan banyak bulu hitam di sekeliling batangnya. Ketiga, aren hutan itu kayak anak Tarsan, tumbuh liar, bebas, nggak suka diatur. Dia nongol di tempat yang dia suka, nggak peduli akses susah, jalan becek atau sinyal hilang. Produknya bisa bagus, tapi panennya siap-siap manjat tebing dulu. Sementara aren budidaya lebih kayak anak rumahan yang disekolahin bagus-bagus, ditata rapi, dirawat penuh cinta, dikasih jarak tanam yang pas. Bahkan, kadang diajak ngobrol sama petani. Ayo berbuah ya nak, panennya jelas, gampang dijangkau, dan hasilnya cenderung konsisten. Nggak ada drama-drama. Saya ambil secukupnya aja, biar si pohon aren masih bisa melanjutkan hidupnya. Dan siapa tahu besok-besok, mungkin bisa saya kunjungi lagi buat bikin kolang-kaling. Akhirnya, saya balik lagi ke markas besar, alias pondok rakitan dari kayu dan semangat, bawa genteng premium langsung dari pohon aren, tanpa ongkir, tanpa tukang. Susunannya harus tumpang tindih, dari bawah ke atas. Tujuannya biar air hujan mengalir turun, bukan nyelonong masuk ke jidat waktu tidur. Tips dari saya, pastikan sisi bawah daun menghadap ke dalam, karena sisi atasnya biasanya lebih tahan air. Tumpuknya jangan pelit, biar atapnya bisa tahan hujan, angin, bahkan tahan malu jika atapnya rubuh. Sedikit lagi selesai, dan saya bakal punya tempat berteduh yang benar-benar dirakit dari nol. Setelah atap berdiri megah versi low budget, tiba-tiba terdengar suara lirih. Bukan angin hutan, bukan suara monyet dari kejauhan, tapi kode keras dari perut saya. Sudah saatnya berburu sumber energi. Dalam survival, mencari makanan bukan sekedar soal kenyang, tapi soal pilihan tepat. Apa yang aman dikonsumsi
Dan mana yang bisa bikin kamu joget di tanah karena keracunan? Target saya sederhana, bisa daun, bisa akar, bisa serangga yang protein tinggi. Asal jangan sampai ketemu tanaman gatal terus dikira lalapan. Langkah pertama dalam pencarian makanan, cek sekitaran pohon lapuk. Dan ternyata, jackpot kecil. Saya menemukan jamur kuping. Jamur kuping ini termasuk jamur liar yang bisa dimakan. Nama latinnya Auricularia auricula. Bentuknya unik, tak beraturan. Kaya akan serat, bagus untuk pencernaan, rendah kalori, dan bisa membantu menurunkan kolesterol. Tapi masalahnya satu, jumlahnya sedikit, dan saya lagi lapar level nasi campur porsi India. Kalau saya makan jamur ini sekarang, perut saya cuma bakal terhibur sebentar, terus balik galau lagi. Jadi, saya putuskan untuk lewat dulu. Maaf jamur, kamu belum masuk kualifikasi menu kenyang hari ini. Dan ini, penemuan tak terduga. Sarang tupai tua yang jatuh dari pohon. Udah kering, udah rapuh. Dan artinya, ini starter api alami yang sempurna. Saya ambil dan saya simpan terlebih dahulu untuk kemudian saya gunakan nanti. Setelah perjalanan panjang, jungkir balik dan penolakan jamur kuping, saya menemukan sesuatu yang bikin mata berbinar dan perut bersorak. Talas purba. Talas ini bukan sembarang talas. Kalau talas biasa buat gorengan, ini lebih cocok disebut talas generasi leluhur. Nama latinnya Colocasia gigonta. Gede, kuat, dan tangguh. Seperti cita-cita kita semua. Manfaatnya banyak. Sumber karbohidrat yang bikin kenyang, kaya serat, mengandung vitamin C dan mangan. Dan yang paling penting, bisa dibakar dan bikin kenyang tanpa perlu skill chef bintang 5. Dari sekian banyak petualangan hari ini, akhirnya saya bisa bawa pulang sesuatu yang bisa saya olah. Saya makan dan gak perlu dijelaskan ke perut saya kenapa harus makanan ini. Sesampainya di pondok, misi perut belum bisa dimulai. Karena sebelum talas bisa jadi santapan, apinya harus lahir dulu. Saya ambil satu potong kayu. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Kemudian saya belah jadi 2 bagian. Lalu saya pukul-pukul kedua ujung rotan yang telah saya potong pendek. Bukan karena dendam, tapi biar dia jadi lebih lentur dan fleksibel. Kayak kita kalau ditolak gebetan. Rotan ini saya ikat ke kayu belah. Tujuannya bukan buat jebakan, tapi buat alat penggesek pemantik api. Teknik ini saya namakan teknik Maria Ozawa. Semakin digesek semakin panas dan akhirnya menyemburkan percikan api. Untuk bahan tinder atau penyala, saya pakai bekas sarang tikus, campuran ranting halus dan serat tumbuhan. Yang dulunya rumah, sekarang berubah fungsi jadi pabrik api alami. Dan momen paling sakral pun dimulai. Saya mulai menggesek dengan semangat penuh doa. Karena kalau gagal, talasnya bisa berubah jadi cemilan mentah yang gak direkomendasikan. Asap pertama muncul, sebuah tanda bahwa api kehidupan sudah mendekat. Seperti kata pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dan akhirnya, nyala pertama muncul dari jerih payah dan tangan pegal. Bukan cuma api untuk memasak, tapi api yang bikin semangat bertahan hidup makin membara. Dan akhirnya, setelah membelah kayu, mengikat rotan sampai ngos-ngosan tiup-tiup bara. Momen yang ditunggu tiba, waktunya bakar talas. Bakar talas ini bukan urusan remeh, bro. Ini bukan kayak manggang marshmallow ala anak kemah manja. Ini ujian mental dan bara apinya harus besar. Serius, kalau cuman api malu-malu kucing, yang ada, luar gosong dalam masih keras. Harus sabar, jangan sering dibolak-balik. Itu talas bukan pacar. Gak perlu banyak perhatian. Yang penting panasnya konsisten. Tunggu sampai aroma harum mulai keluar pelan-pelan. Tandanya, dia udah siap jadi camilan kelas sultan hutan. Kadang godaan besar tuh datang waktu permukaan udah kelihatan matang. Terus kamu gigit. Dan isinya masih mentah. Langsung pengen introspeksi. Ini gua bakar talas atau latihan sabar level dewa. Perlahan aromanya mulai muncul. Hangat, sedikit gosong di ujungnya. Tapi itu aroma kemenangan. Setelah matang sempurna, wah, rasanya nggak main-main. Gurih, empuk, dan yang paling penting, hasil perjuangan sendiri. Rasanya kayak naik level dalam game dari survival biasa. Jadi chef panggang talas terbaik di perkemahan Blok C. Setelah makan talas, perut kenyang, hati senang, dan gigi masih utuh. Bara tadi udah mulai meredup, kayak semangat pas bangun subuh. Jadi disusun lagi pelan-pelan. Kayu dikumpulin, angin ditiup, dan percikan dibujuk dengan penuh kasih. Pokoknya harus romantis, karena kalau galak,
si api malah ngambek. Hari mulai berganti rupa. Langit yang tadi terang kini perlahan berubah kelam. Dan suara burung siang mulai digantikan oleh nyanyian jangkrik dan hewan malam. Kegiatan malam saya cuma satu misi utama. Jaga api tetap menyala. Karena di tengah hutan, api itu bukan cuma penerang, tapi penjaga, penghangat, dan kadang teman ngobrol paling setia. Saya susun kembali kayu-kayu kecil. Jaga bara tetap aktif. Gak perlu api unggun setinggi harapan pas buka dompet tanggal tua. Yang penting cukup untuk semalam. Cukup untuk bertahan. Shelter pertama saya selesai hari ini. Talas pun sudah mendarat dengan sukses ke lambung. Dan sekarang waktunya rebahan. Versi hutan. Di sini, jauh dari hiruk pikuk kota. Semua terasa lebih pelan, lebih sunyi. Dan kadang itu yang kita butuhkan. Diam yang bikin kita lebih dekat dengan diri sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Selamat malam. Selamat tidur juga buat kalian semua. Jangan lupa mimpi indah. Dan jangan tidur sambil mikirin talas.